Pernah dong ya pindah rumah? Nah, pas pindahan gitu pasti kepikiran, internetnya gimana ya? Oper aja kali ya ke penghuni baru? Kedengerannya kan simple, praktis banget, tapi di balik kemudahan itu ternyata ada risiko besar yang ngintai. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, kalian lagi beres-beres pindahan, terus penghuni baru datang dan nanya, "Kak, internetnya dilanjutin aja boleh nggak?" Wah, tawaran yang menggiurkan kan? Kita nggak perlu repot-repot putus langganan, mereka juga bisa langsung online. Win-win solution kelihatannya. Tapi, beneran sesimpel itu? Jawabannya, enggak sama sekali. Justru di balik kemudahan itu, ada jebakan hukum dan finansial yang serius banget. Oke, mari kita bongkar satu persatu bahayanya. Nah, kita mulai dari bahaya yang pertama, dan ini yang paling serius. Ini bukan sekedar soal rugi duit loh, ini menyangkut identitas hukum kalian. Kenapa? Karena ini ada hubungannya langsung sama NIK kita. Ini dia nih poin kuncinya yang sering banget orang lupain. Waktu kita daftar internet itu kan pakai KTP. Nah, artinya akun internet itu secara hukum nempel sama NIK kita. Anggap aja kayak rekening bank. Ini bukan cuma soal nama doang, tapi ini ikatan legal yang kuat banget. Oke, sekarang kita masuk ke skenario terburuknya ya. Coba bayangin, kalian oper akun internet kalian ke orang lain. Terus amit-amit, orang itu pakai koneksi internet atas nama kalian buat hal-hal ilegal. Mungkin buat nipu online, nge-hack, atau nyebarin hoaks. Nah, pas polisi cyber ngelacak, kira-kira jejak digitalnya lari ke siapa? Bukan ke dia, tapi ke pemilik nick yang terdaftar di akun itu. Yap, betul. Ke kalian. Kalian yang bakal dipanggil polisi dan harus tanggung jawab secara hukum. Serem kan urusan hukum tadi? Eits, tapi tunggu dulu. Risikonya bukan cuma itu. Ada satu lagi bahaya yang ngintai. Dan kali ini, sasarannya langsung ke dompet kita. Jadi gini, modem atau router yang dipasang di rumah kita itu bukan punya kita loh. Itu asetnya provider internet. Statusnya kita cuma minjem atau sewa. Artinya apa? Artinya yang bertanggung jawab penuh kalau alat itu kenapa-kenapa, ya kita, si pemilik akun yang terdaftar. Nah, bayangin lagi nih, penghuni baru itu nggak sengaja ngerusakin modemnya, atau mungkin modemnya hilang, terus orangnya pindah lagi entah kemana. Siapa yang bakal dikejar sama provider buat ganti rugi? Ya kita lagi. Siap-siap aja dapat surat cinta isinya tagihan denda, yang nilainya bisa jutaan rupiah, buat kesalahan yang sama sekali nggak kita perbuat. Oke, mungkin sekarang kalian mikir, kalau gitu kenapa nggak diurus aja balik nama secara resmi? Ide bagus, tentu aja bisa. Tapi pertanyaannya, emang gampang? Seperti yang bakal kita lihat, prosesnya tuh nggak sesat-set yang kita bayangin. Nah, istilah resminya itu balik nama. Jawabannya, ya, secara teknis bisa dilakukan. Tapi kata kuncinya adalah bisa, tapi ribet. Prosesnya itu ada, tapi ya gitu deh, siap-siap aja ngadepin birokrasi yang lumayan panjang dan berbelit. Gimana ribetnya? Ya gini, kalian dan si penghuni baru harus kerjasama banget. Mesti bareng-bareng kontak customer service, terus dua-duanya harus nyiapin foto KTP, ngisi formulir balik nama yang resmi itu, bayar biaya admin, dan yang paling penting, lunasin dulu semua tagihan yang mungkin masih nyangkut. Ini butuh waktu, tenaga, dan komitmen dari dua orang yang seringkali ya susah banget buat janjian. Oke, jadi kalau cara asal oper itu bahaya banget, dan cara resmi itu ribetnya minta ampun. Terus gimana dong solusinya? Nah, ini dia cara terbaiknya. Jawabannya adalah kita lakukan riset total. Ini cara yang paling bersih, paling gampang, dan yang terpenting, 100% paling aman. Coba deh kita bandingin langsung. Kalau riset total, risiko hukum buat kita langsung jadi 0, hilang sama sekali. Usahanya jauh lebih gampang, karena kita nggak perlu pusing-pusing koordinasi sama orang lain. Malah, si penghuni baru bisa jadi lebih untung loh. Kenapa? Karena mereka biasanya bisa dapat promo pelanggan baru dan dapat modem yang baru juga. Jelas banget kan mana pilihan yang paling cerdas? Caranya gimana? Gampang banget. Ada 2 langkah terpisah. Langkah pertama buat kita, si pemilik lama, tinggal ajukan berhenti langganan, balikin modemnya, dan bayar tagihan terakhir. Udah, tugas kita selesai sampai di situ. Nah, langkah kedua buat si penghuni baru. Mereka tinggal daftar aja dari awal sebagai pelanggan baru, pakai KTP mereka sendiri. Simple kan? 2 proses yang sama sekali nggak nyambung, jadi nggak ada risiko nyangkut. Oke, dari semua penjelasan ini, apa sih satu hal paling penting yang wajib banget kita ingat? Ini dia kuncinya. Coba deh, anggap akun internet itu kayak SIM atau STNK kendaraan kalian. Kalian nggak makal kan minjemin SIM kalian ke orang asing buat dipakai sembarangan? Pasti nggak, karena kita semua tahu kalau sampai terjadi apa-apa di jalan, yang dicari ya pemilik SIM itu. Nah, prinsipnya sama persis dengan akun internet yang nempel sama nick kita.
Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Apakah rasa nyaman sesaat karena nggak mau ribet itu sepadan dengan risiko kena masalah hukum atau denda jutaan rupiah? Kayaknya enggak ya. Nah, jadi lain kali kalau kalian pindah rumah, sekarang udah tahu kan jawaban yang paling aman dan paling cerdas itu apa?